Sudah ya? Baik, sekali lagi ingin mengkonfirmasi sudah muncul screen yang saya bagikan? Sudah muncul, Pak. Sudah muncul, Pak. Ya, baik. Sudah. Oke, terima kasih. Nah, jadi yang sudah saya sampaikan tadi, insya Allah kita akan membahas tentang ruang lingkup dan fungsi sejarah dakwah, ya, atau mata kuliah yang kita ikuti, yang insya Allah kita laksanakan selama 1 semester ini. Baik. Jadi yang pertama kita akan melihat seperti apa gambaran dari ruang lingkup sejarah dakwah itu. Nah, namun sebelumnya saya ingin menyampaikan pada pendahuluan bahwa seperti ini rekan-rekan sekalian. Nah, jadi pembatasan ruang lingkup kajian dakwah itu berangkat dari jawaban pertama. Nah, jadi ketika kita berbicara kajian dakwah atau sejarah dakwah, itu berangkat dari jawaban pertanyaan. Bukan dari pertanyaan, tapi jawaban dari pertanyaan. Pertanyaan apa yang dimaksud? Yaitu, kapan dakwah Islam dimulai? Ya, kapan dakwah Islam dimulai? Nah, nanti ini juga akan memberikan penjelasan di detail tentang pertanyaan Ibu Rahmi kalau nggak salah pekan lalu ya, yang bertanya kenapa sih sejarah dakwah yang kita pelajari ini sejak masa Rasulullah. Nah, itu berangkat dari adanya dua perspektif yang melihat mengenai sejarah dakwah ini. Nah, tapi yang paling mula atau yang paling awal dulu adalah kita harus ketahui bahwa dua pendapat yang muncul belakangan itu berangkat dari jawaban terhadap pertanyaan kapan dakwah Islam dimulai. Oke, kita akan melihat pendapat-pendapat yang dimaksud. Nah, jadi seperti ini rekan-rekan sekalian. Pendapat pertama ya berbunyi seperti ini. Ya, peneliti yang menjadikan permulaan dakwah pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang pertama. Ya, jadi pendapat yang pertama ini mengatakan ya kalau kita berbicara sejarah dakwah maka itu diukurnya atau dilihatnya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa alasan atau argumentasinya? Jadi argumentasinya adalah merujuk kepada terminologi khusus dari dakwah Islamiyah, bahwa Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini berangkat dari terminologi khusus, dan seperti ini pula yang saya sampaikan kemarin ketika ditanya oleh Ibu Rahmi, bahwa kenapa sih ruang lingkup atau batasan kajian kita hanya pada sejarah dakwah yang kita rujuk pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena terminologi khusus ini. Lalu kemudian pendapat yang kedua berbunyi bahwa permulaan dakwah itu adalah sejak diutusnya para nabi dan rasul. Pendapat ini merujuk kepada terminologi umum dari dakwah Islamiyah, bahwa dakwah para nabi dan rasul itu hakikatnya adalah satu. Seluruh rasul telah menyampaikan Islam dalam arti yang luas. Nah, ini pendapat yang kedua, kata kuncinya adalah terminologinya menggunakan terminologi umum. Yang mana jika dilihat hakikatnya, maka seluruh nabi dan rasul itu ya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah kepada mereka, lalu kemudian diteruskan kepada umatnya. Nah, tapi ini kemudian dikaitkan juga dengan definisi dari nabi dan rasul ya, kan ada yang kemudian mendefinisikan nabi dan rasul itu berbeda, ya kan? Kalau nabi itu apa pengertiannya? Ada yang masih ingat pengertian nabi?
Nabi adalah seorang yang diutus oleh Allah tapi tidak memiliki ulul azmi. Apa? Tidak memiliki mujizat ya? Apa? Nabi ada mukjizatnya, Pak. Oh, ada ya? Iya. Jadi nabi-nabi juga ada mukjizatnya. Jadi bedanya nabi dan rasul itu, kalau nabi kan mendapatkan wahyu dari Allah, tapi tidak ada kewajiban untuk menyampaikan kepada umat manusia. Nah, sementara kalau rasul itu memiliki kewajiban untuk menyampaikan apa yang diterimanya dari Allah atau wahyu yang Allah berikan melalui mereka, lalu kemudian disebarkan kepada umatnya. Nah, itu diantara perbedaan ya antara nabi dan rasul. Baik, nah, karena berangkat dari situ maka nanti juga kita akan melihat penjelasan yang lebih lanjut. Oke, dari dua pendapat ini kita melihat kemudian uraian selanjutnya. Nah, jadi ini Bapak Ibu, teman-teman semua bisa dilihat di poin berikutnya dalam slide ini. Nah, jadi di situ disebutkan bahwa dua pendapat di atas tidaklah berlawanan kalau kita merujuk kepada salah satu dari dua makna Islam, yaitu makna umum dan khusus. Jika kata dakwah tidak dikaitkan dengan kata lain, maka sejarah dakwah yang dimaksud di sini adalah umum, mencakup dakwah seluruh rasul. Nah, karena dikatakan di sini dakwahnya seluruh rasul dan juga tadi sudah disampaikan bahwa definisi dari rasul itu adalah utusannya Allah, menerima wahyu dari Allah. Lalu kemudian mereka berkewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya, maka sejarah dakwah dalam konteks ini itu dilihat dari rasul yang pertama kali diutus. Ada yang tahu rasul yang pertama kali diutus? Ada yang masih ingat? Ya, jadi kalau dalam salah satu sumber yang ada, di situ disebutkan bahwa rasul yang pertama kali diutus itu adalah Nabi Nuh. Nabi Nuh, Pak. Ya, betul ya, Nabi Nuh. Nah, jadi beliau adalah rasul yang pertama diutus, sehingga pendapat ini yang melihat tadi ya bahwa terminologi umum, dakwah secara umum, maka dilihat dari rasul pertama. Siapa itu? Berarti Nabi Nuh. Ya. Nah, lalu kemudian selanjutnya apabila kata dakwah dihubungkan dengan kata Islamiyah yang kemudian kita pahami sebagai dakwah Islam atau dakwah Islamiyah, maka yang dimaksud di sini adalah sejarah dakwah yang dimulai sejak diutusnya Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi sebetulnya dua pendapat ini tidak perlu kita pertentangkan karena hanya melihat dari sudut pandang umum dan khusus. Ya, artinya kedua pendapat ini ya benar juga, gitu ya, yang mengatakan bahwa kalau kita berbicara tentang sejarah dakwah yang sifatnya umum ya berarti dari Rasul pertama, ya, yaitu Nabi Nuh, kemudian selanjutnya sampai Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau yang khusus ya bahwa dakwah Islam, nah, maka yang kemudian kita rujuk atau kita lihat atau titik tolak kita adalah pada dakwah di masa Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi tidak ada yang salah pada dua pendapat ini. Oke ya, ini saya kira clear sudah titik tolak kita sebagai gambaran dari ruang lingkup sejarah dakwah. Saya kira sudah clear sampai di sini. Oke, kita lanjut. Nah, pada penjelasan yang lebih dalam, sesungguhnya ketika kita ingin melihat ruang lingkup sejarah dakwah, itu lebih mudah kita pahami ketika kita melihat pada elemen-elemen yang ada. Yang dalam hal ini ada 5 elemen. Ya, elemen pertama yaitu subjek dakwah. Nah, jika kita lihat dari subjek dakwahnya, maka ruang lingkupnya itu sudah lebih spesifik pada pengkajian para tokoh sebagai pelaku dakwah.
atau dai. Nah, maka kalau tadi misalnya kita gunakan pendapat yang pertama tadi ya, bahwa dimulai dari masa Nabi Muhammad SAW, ya maka kita lihat aktor-aktor atau dai-dai pelaku dakwah yang kita tarik dari masa beliau, ya, dari masa Nabi Muhammad, kemudian ya tentu diteruskan oleh para sahabat, ya, Khulafaur Rasyidin, kemudian para sahabat, tabiin, tabi'in, dan seterusnya sampai sekarang. Nah, itu kalau kita lihat dari elemen yang pertama. Dan ini akan semakin mengerucutkan kita untuk mengkaji sejarah dakwah yang dimaksud. Oke. Lalu yang kedua, elemen yang kedua adalah metode dakwah. Jadi kalau kita berbicara metode dakwah, maka ruang lingkupnya adalah mengkaji metode dakwah yang dilakukan. Ya, metode dakwah. Kalau dulu kan kalau kita bicara pernah belajar sejarah Islam, nah mungkin yang masuk dalam ruang lingkup ini ya adalah ketika Nabi Muhammad SAW di awal-awal mendakwahkan Islam, beliau menggunakan metode sembunyi-sembunyi. Lalu ketika kekuatan Islam sudah mulai berkembang, lalu diubahlah metode itu menjadi metode atau strategi atau cara berdakwah dengan terang-terangan. Nah, itu. Dan makin ke sini saya kira juga makin banyak ya metode-metode yang kemudian bisa kita jadikan sebagai kajian dalam sejarah dakwah. Lalu yang ketiga adalah media dakwah. Nah, ruang lingkupnya mengkaji media dakwah yang digunakan. Ya. Nah, kalau di zaman dulu mungkin terbatas ya. Kalau kita berbicara media dakwah mungkin di zamannya Nabi Muhammad ya, itu sangatlah terbatas. Nah, tapi kalau kita tarik makin ke sini, nah kemudian itu menjadi sangat beragam ya, sangat bermacam-macam, sangat banyak kalau kita berbicara media dakwah. Apalagi kalau kita kontekstualisasikan dengan zaman sekarang kan, di tengah-tengah arus informasi dan teknologi yang sangat pesat, maka media dakwah itu bisa bermacam-macam ya. Sebagai contoh misalnya generasi yang hari ini sekarang bisa dikatakan sangat familiar dengan sosial media, maka sesungguhnya sosial media itu bisa dijadikan sebagai media dakwah ya. Kita sebut misalnya Facebook, ya, Instagram, YouTube dan semacamnya. Ya. Nah, jadi memang para dai tidak boleh kemudian menutup mata dari perkembangan teknologi dan informasi yang ada, karena sesungguhnya media dakwah ini terus mengalami perkembangan. Oke. Kemudian yang keempat, materi dakwah. Ya, ruang lingkupnya adalah mengkaji materi dakwah yang disampaikan dai kepada penerima dakwah atau mad'u. Nah, ini elemen yang keempat. Lalu yang terakhir, teman-teman semua, ya, elemen kelima yaitu objek dakwah. Ruang lingkupnya mengkaji masyarakat sebagai penerima dakwah. Ya, nah itu dia ya, ruang lingkupnya mengkaji masyarakat sebagai penerima dakwah. Nah, jadi dengan memilah-milah ya ruang lingkup dakwah, sejarah dakwah ini menjadi 5 elemen, maka kita sesungguhnya bisa lebih fokus ya kalau ingin melakukan kajian terhadap tema-tema mengenai sejarah dakwah. Jadi bisa kita kupas dari sudut pandang elemen yang pertama, misalnya dari subjek dakwah, bisa juga dari metode dakwah yang ada, kemudian media dakwah, materi dakwah, dan terakhir objek dakwah. Dan ini tidak lepas dari proses perjalanan sejarah manusia. Nah, makanya nanti kita akan melihat tuh ya apa manfaat atau fungsi dari kita mempelajari sejarah dakwah ini. Oke, kita lanjut. Nah, jadi sekarang kita masuk ke sub bahasan yang berikutnya ya, sub yang kedua yaitu fungsi dari mempelajari sejarah dakwah. Oke. Nah, di sini ya, ini bisa dikatakan sebagai pengantar ya buat rekan-rekan mahasiswa. Jadi kalau kita melihat ya salah satu saja ayat Al-Qur'an, nah di sini disebutkan dalam Al-Qur'an banyak kisah yang mengandung nilai-nilai sejarah yang dapat menjadi pembelajaran bagi umat manusia
Antara lain yang terdapat dalam Quran surah Ali Imran surah yang ketiga ayat 137. Oke. Saya mau minta nih salah satu dari mahasiswa yang baca, ya. Siapa nih? Nadrah Afifah Zalki. Yuk, baca ayat Al-Quran yang tertera di slide tersebut. Ayatnya Bapak. Yes. Bismillah. Itu Ali Imran 37. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Qad khalat min Qad khalat min qablikum sunanu fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Mantap, Masya Allah ya. Merdu sekali suaranya Nadrah ini ya. Oke. Makasih ya. Jadi itu salah satu ayat yang bisa kita petik pelajaran ya, yang mana ayat ini sebetulnya berbicara tentang konteks kesejarahan ya. Dalam ayat ini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ard fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Ya, jadi Allah ini menyampaikan informasi kepada kita semua bahwa qad khalat min qablikum sunan. Jadi telah berlalu sebelum masa kalian ini masa atau periode atau umat ya, umat manusia seperti itu ya. Jadi sudah berlalu tuh. Nah, artinya misalnya kalau kita mengkontekskan pada zaman Nabi, wahyu Allah ini, ayat Allah ini turun kepada beliau, ya beliau ingin menyampaikan kepada Nabi Muhammad bahwa hai Muhammad ya, umat-umat terdahulu itu telah berlalu ya, sudah ada umat-umat sebelummu ya, mulai dari Nabi Adam, kemudian masa nabi-nabi berikutnya, kaum-kaum selanjutnya dan seterusnya, ya kan? Nah, artinya ketika kita yang menerima atau membaca ayat ini ya, kita tentu lebih banyak lagi umat yang telah berlalu atau yang telah mendahului kita. Lalu apa perintah Allah? Fasiru fil ard. Maka bertebarlah di muka bumi ini, ya, bertebaranlah di muka bumi ini, berjalanlah, ya. Nah, jadi misalnya teman-teman ini yang rumahnya di daerah di luar Palangkaraya, nah itu sebetulnya sudah melakukan perjalanan, ya. Apalagi bagi teman-teman yang senang melancong gitu ya. Nah, jadi kemana-mana, nah itu sebetulnya apa ya? Pada satu bagian dalam konteks ayat ini itu sudah melakukan perintah Allah gitu ya, untuk melakukan perjalanan ya. Nah, fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Apa yang kita kemudian lakukan dengan perjalanan tersebut adalah memperhatikan bagaimana akibat dari orang-orang yang mendustakan Allah, ya, yang mendustakan ayat-ayat Allah, yang mendustakan para rasul. Nah, artinya apa? Kita diminta melakukan perjalanan untuk melihat bahwa sebetulnya ya, umat-umat yang telah mendustakan Allah, mendustakan rasul-rasulnya itu sudah dihukum sedemikian rupa oleh Allah, ya. Itu kan harusnya menjadi pelajaran bagi kita. Nah, contoh misalnya ya, kalau kita bicara umat yang betul-betul nyata telah diazab oleh Allah dalam Al-Qur'an itu umat Nabi Lut misalnya. Ya kan? Yang mereka itu penyuka sesama jenis. Artinya kalau kita bicara konteks sekarang ya, masih ada kelompok-kelompok yang kemudian bahkan sampai mengkampanyekan yang namanya nikah sesama jenis. Itu orang yang ketinggalan zaman banget ya. Ya, jadul banget. Kenapa baru sekarang gitu ya? Padahal mereka itu tidak melihat bahwa dulu di zamannya Nabi Lut ya, mungkin sekian ribu tahun yang lalu ya, sekian ratus tahun yang lalu itu sudah ada umat yang seperti itu ya, laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan. Lalu kemudian apa yang terjadi? Allah mengazab mereka. Malah azabnya kan sangat luar biasa kan ya, tanahnya dibalik. Ya, yang di bawah menjadi bagian atas, kemudian yang tanah bagian atas di bawah. Nah, itu yang kemudian
dibuktikan oleh ada ilmuwan yang membuktikan bahwa ternyata ketika dicek ada tanah di salah satu belahan dunia ini yang justru tanah yang paling atasnya itu lebih tua daripada tanah yang lapisan bawah. Nah, ini kan berarti membuktikan mengenai firman Allah ya terkait dengan azab yang ditimpakan kepada kaum Nabi Lut. Ya, itu maksudnya ya, belajar sejarah itu ya itu maksudnya melihat bahwa penyebab diazabnya misalnya umat-umat atau kaum terdahulu itu ya harusnya tidak boleh diulang di zaman sekarang. Cuman ironisnya masih ada saja ya orang-orang yang justru semakin semangat untuk mengkampanyekan tentang LGBT tersebut ya. Nah, ini contoh yang dapat saya berikan. Oke, baik, kita lanjut. Nah, berbicara fungsi sejarah dakwah, maka kita akan bisa melihat ya poin-poin atau beberapa hal yang menjelaskan tentang itu. Ya, yang pertama, fungsi yang pertama dari kita belajar sejarah dakwah adalah untuk mengetahui bagaimana strategi perjuangan para rasul dan kegigihan mereka dalam menyebarkan dakwah tauhid. Itu fungsi yang pertama. Jadi kita dapat belajar, ya, memetik pelajaran, memetik hikmah, termasuk yang mencontoh, ya, dari kegigihan para rasul menyebarkan dakwah. Oke, fungsi yang kedua, mengidentifikasi penyakit umat setiap zaman dan bagaimana mencari jalan keluar atau solusi dari penyakit tersebut. Nah, ini tadi saya kira masuk ke dalam contoh yang saya berikan barusan ya tentang kaumnya Nabi Lut. Jadi hari ini kita tahu nih bahwa di masyarakat kita ada penyakit ya, ada penyakit yang dalam hal ini penyuka sesama jenis. Ya. Nah, maka tugas kita untuk memikirkan bagaimana mencarikan solusi. Ya, bagaimana mencarikan solusi. Karena ya tentu kita semua khawatir jangan sampai kalau ini semakin merebak dan semakin besar, ya kita khawatir Allah murka lalu menurunkan azabnya seperti yang pernah diturunkan terhadap kaumnya Nabi Lut. Ya, nauzubillahi min dzalik. Nah, makanya ini fungsinya kita belajar sejarah dakwah. Ya. Lalu yang ketiga, menentukan sikap dalam berdakwah dengan bercermin dari sejarah yang benar. Nah, jadi ini juga merupakan poin yang cukup penting ya. Jadi dengan belajar sejarah dakwah, maka kita dapat menentukan sikap, ya. Karena kita bercermin kepada sejarah yang pernah dilakukan oleh para nabi dan rasul, termasuk para pengikut-pengikutnya. Nah, jadi seperti itu. Oke, yang keempat. Mengetahui faktor kemajuan dan kemunduran dakwah dari masa ke masa. Nah, ini menarik sekali sebetulnya ya di fungsi yang keempat ini. Jadi kita dapat melakukan pemetaan. Jadi dengan belajar sejarah dakwah kita dapat melakukan pemetaan. Misalnya di masa ini ada terjadi kemajuan dakwah Islam yang luar biasa. Nah, maka kita tertarik untuk mencari apa faktor-faktor yang menyebabkan Islam itu tersebar luas, kemudian diamalkan dengan sangat baik oleh para pemeluknya. Kemudian sebaliknya, ya ada masa di mana Islam mengalami kemunduran. Nah, itu juga kita bisa melakukan pemetaan atau memotret apa saja yang menjadi penyebab-penyebab kemunduran dakwah Islam pada masa itu. Yang kesemua informasi itu sangat berharga untuk kita jadikan sebagai pertimbangan dalam melakukan dakwah di masa sekarang. Nah, itu pentingnya ya dari sejarah dakwah ini. Yang kelima, ya, mengetahui faktor kemajuan dan ini sudah diulang ya, sorry. Ini harusnya tidak terulang. Oke, ini yang kelima ya. Mengetahui sejauh mana dakwah Islam telah dapat mempengaruhi dan merombak jalannya sejarah. Ya. Jadi ini juga menjadi semacam milestone ya, kita dapat menentukan seperti apa milestone perjalanan
sejarah umat Islam atau dakwah Islam, ya, dan pada masa kapan ya Islam mengalami kemajuan yang pesat, ya, dan mempengaruhi sampai bahkan merombak jalannya sejarah. Ya, jadi secara umum misalnya kalau saya boleh sampaikan, ya misalnya Islam kan pernah menguasai kalau nggak salah 2/3 wilayah dunia. Ya, bayangkan tuh ya 2/3. Nah, artinya kurang 1/3 lagi tuh ya yang belum pernah disentuh oleh Islam. Artinya kan berarti betul-betul Islam pernah mencapai puncak keemasan yang sangat luar biasa. Nah, tapi kemudian belakangan ya makin ke sini ya kita menemukan banyak sekali tantangan dan ya kita belum lagi mencapai keemasan yang pernah ditorehkan oleh para pendahulu kita. Oke ya, jadi ada 5 ya, ada 5. Nah sekarang ini yang terakhir 6. Ya, 6 fungsi dari sejarah dakwah itu adalah memprediksi apa yang akan terjadi dengan peran Islam di masa mendatang dalam rangka penataan kehidupan masyarakat baru. Nah, jadi ini masih punya keterkaitan dengan yang sebelumnya ya, bahwa kita dengan mengetahui kondisi real kita sekarang atau existing umat Islam hari ini ya, maka itu diharapkan menjadi bahan untuk melakukan prediksi ya terhadap apa nih kira-kira peran Islam di masa yang akan datang dalam rangka melakukan penataan terhadap kehidupan masyarakat. Nah, jadi itu fungsi dari sejarah dakwah ya. Jadi semuanya ada 6 poin. Oke, kita lanjut. Nah, di sini teman-teman sekalian bisa kita lihat ya. Jadi dari uraian saya tadi, nah, di sini juga kita bisa mengaitkan bahwa sejarah dalam Al-Quran itu adalah sejarah yang mengungkap tentang siklus kehidupan dan sunnatullah yang tidak pernah berubah. Oke, ini poinnya ini ya, dicatat baik-baik. Jadi kalau kita melihat sejarah dalam Al-Quran, karena memang sebagian besar itu setahu saya, nanti mungkin bisa dikonfirmasi ke Ustadz Taufik ya, suaminya Ibu Rahmi ya. Sebagian besar seingat saya itu di dalam Al-Quran berbicara tentang sejarah. Ya. Dan sejarah dalam Al-Quran disebutkan di sini bahwa mengungkap tentang siklus kehidupan. Jadi sebetulnya siklus kehidupan itu ya bisa dibilang ya berputar aja gitu kan, namanya siklus gitu ya. Hanya saja ruang dan waktu serta manusia saja yang berbeda, ya. Nah, tapi substansi dari siklus kehidupan tersebut ya sebetulnya kurang lebih sama saja. Kita bicara misalnya orang jahat hari ini, dulu ada yang bahkan luar biasa jahatnya kan. Kita sebut Fir'aun misalnya, yang sampai-sampai dia mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan, ya kan? Apa alasannya? Katanya karena dia bisa menentukan hidupnya orang lain, hidup matinya orang. Nah, jadi seperti itu. Makanya dia kemudian di antara bukti yang kemudian dia pengen tunjukkan kepada halayak ramai, ya dia panggil orang, ya. Kemudian yang satunya dibunuh, yang satunya dibiarkan hidup. Maka kemudian dia katakan bahwa, lihat, saya kan yang menentukan hidup matinya dia. Ada yang saya biarkan hidup, ada yang saya biarkan mati. Lalu kemudian dengan hal tersebut dia sampai dengan sombongnya mengatakan, saya berarti layak dong dikatakan sebagai Tuhan. Ya. Jadi ada orang yang jahatnya luar biasa kayak gitu. Nah, sekarang ada juga gitu ya. Jadi orang jahat itu ya selalu ada gitu dalam setiap zaman yang ada. Ya. Kemudian ya orang baik juga sama. Jadi kira-kira gitu ya. Nah, lalu berikutnya ini juga ya, ini yang menarik di ungkapan berikutnya adalah Al-Qur'an selalu mengungkap pertarungan antara hak dan batil, di mana yang hak pasti menjadi pemenangnya. Jadi kita harus punya keyakinan seperti ini. Ya, apalagi bagi pengemban dakwah, bahwa memang selalu akan ada tuh ya, akan selalu ada orang yang tidak suka dengan dakwah, yang tidak suka dengan kalau Islam berkembang, selalu ada, itu dari dulu sampai sekarang ya. Nah, tapi yakinlah bahwa ya pertarungan antar hak dan batil itu ya akan selalu dimenangkan oleh orang-orang yang memperjuangkan yang hak atau yang benar.
Jadi ini tujuan atau fungsi dari kita belajar sejarah dakwah. Kita yakin, kita jadi yakin gitu kan, dengan melihat bagaimana masa-masa yang telah dilalui oleh para nabi dan rasul. Apalagi kalau misalnya kita buka-buka ayat Al-Quran, nah itu luar biasa sekali ya. Kita mendapatkan banyak informasi tentang itu. Jadi misalnya tentang ini ya, ungkapan atau statement terakhir dalam slide ini, ya, bahwa selalu terjadi pertarungan antara yang hak dan batil, di mana hak pasti akan menjadi pemenangnya. Ada salah satu ayat Al-Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massatkumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqular rasul wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qaribun. Ya. Nah, di situ Allah berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira akan masuk surga? Ya, kata Allah. Walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum, sementara kalian belum pernah ditimpakan sesuatu yang telah menimpa umat terdahulu. Ya. Masathum ba'sa wadorro, ya, mereka ditimpa kesulitan, ya, kemelaratan, kesusahan, wazulzilu, dan mereka digoncangkan sedemikian rupa, hatta yaqular rasul walladzina amanu ma'ah. Bayangkan di sini sampai Rasul mengatakan dan orang-orang yang mengikuti beliau mengatakan, mata nasrullah, ya Allah, kapan ini pertolonganmu datang? Ya, ini kok rasa-rasanya kesulitan ini panjang banget gitu ya, kemelaratan ini kok luar biasa sekali gitu ya. Nah, tapi lalu kemudian Allah meyakinkan mereka dengan ungkapan, dengan statement, ala inna nasrullahi qaribun. Tahuilah bahwa sungguh pertolongan Allah sangatlah dekat. Nah, jadi itu ya, jadi yakin bahwa selalu ada pertarungan antara hak dan batil, tapi selalu dimenangkan. Pertarungan itu selalu dimenangkan para pembela kebenaran. Oke, yang berikutnya. Ya. Jadi dengan belajar sejarah yang tentunya sumber utamanya juga kita lihat dari Al-Quran, maka sejatinya Al-Quran itu mengubah persepsi manusia tentang yang namanya kemenangan. Ya, kemenangan yang ya bagi kita pada umumnya itu mengartikan kesuksesan meraih sesuatu yang dicita-citakan di dunia. Ya, padahal kalau kita ingin melihat lebih dalam lagi, sesungguhnya kemenangan yang dimaksud menurut Al-Quran adalah istiqomah dalam mempertahankan tauhid sampai ajal menjemput. Nah, jadi itu ya. Jadi kalau kita berbicara pada konteks kemenangan, yaitu biasanya umumnya orang itu melihat menang di dunia ya, menang di dunia. Nah, tapi kalau menurut Al-Quran adalah istiqomah dalam mempertahankan tauhid sampai ajal menjemput. Ya, artinya membela kebenaran, ya istiqomah di jalan itu sampai ajal menjemput. Ya, kita teguh terhadap prinsip tersebut. Nah, menumbuhkan keyakinan itu, lalu kemudian diamalkan, nah, diantaranya bisa melalui dengan cara mempelajari sejarah dakwah yang telah diemban oleh para nabi dan rasul. Oke, selanjutnya. Nah, dengan mengkaji sejarah, ya, kita dapat memperoleh informasi tentang aktivitas dakwah dari zaman Rasulullah SAW sampai sekarang. Di samping itu, kita juga dapat mengetahui segala sesuatu yang terjadi mengenai ide, konsep, institusi, sistem, dan operasionalnya yang terjadi dari waktu ke waktu. Ya, jadi seperti itu. Jadi kita mengkaji sejarah ini, sejarah dakwah, sejarah Islam dan semacamnya, itu kita jadi tahu ya informasi aktivitas dakwah yang terjadi pada zaman Nabi SAW sampai sekarang, ya. Dan selain itu kita memang jadi mengetahui ya apa saja. Oke, mohon maaf ya tadi sempat terputus. Iya, Pak.
Baik, Pak. Nggak apa-apa. Baik, jadi kita lanjutkan ya. Nah, jadi di samping kita mengetahui informasi aktivitas dakwah sejak zaman Nabi SAW sampai sekarang, kita juga jadi mengetahui ide-ide yang pernah muncul, yang pernah ada, konsep-konsep yang ada, institusi. Ya, misalnya ya institusi ini kita jadi belajar bahwa dulu pernah ada khilafah Islamiyah gitu kan, lalu kemudian menjadi bentuk-bentuk yang lain dan semacamnya. Kita kan jadi tahu gambaran itu. Lalu sistem yang pernah ada, ya kan, dan operasionalnya, ya bahkan sampai hal-hal yang sifatnya operasional atau teknis kita jadi ketahui, ya, dari waktu ke waktu. Oke, seperti itu. Nah, berikutnya yang terakhir, ya. Jadi sejarah itu tidak hanya memberikan romantisme, ya, tetapi juga memberikan refleksi historis. Dengan mempelajari sejarah, ya, kita dapat memahami perkembangan dakwah dan mengambil manfaat untuk menyelesaikan problematika pada masa kini. Kita pun memiliki sikap positif terhadap perubahan-perubahan sistem dakwah yang dilakukan sekarang untuk perkembangan dakwah pada masa yang mendatang. Nah, jadi ini sebetulnya konklusi atau simpulan dari uraian materi yang telah saya singgung sebelumnya, ya, mengenai fungsi sejarah dakwah dan semacamnya, ya. Jadi di sini ditegaskan lagi bahwa tidak hanya memberikan romantisme, ya, tetapi juga memberikan refleksi historis, ya. Nah, kita jadi dapat melihat kondisi kekinian kita hari ini, khususnya umat Islam. Jadi dengan melihat sejarah yang ada, kita diharapkan dapat menyelesaikan problematika masa kini, ya. Nah, dengan bercermin, ya, dengan berkaca pada sejarah yang lalu. Nah, selain itu juga kita jadi memiliki sikap positif terhadap perubahan sistem dakwah yang dilakukan sekarang untuk perkembangan dakwah di masa-masa yang akan datang. Nah, oke, baik. Saya kira untuk uraian materi dari saya sudah cukup sampai di sini. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada rekan-rekan, barangkali ada yang mau didiskusikan, saya persilahkan. Silakan.